Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran prakarya hari ini untuk kelas 9 masih dengan tema besar kerajinan bahan keras pertemuan keempat. Subtemanya adalah proses produksi kerajinan bahan keras bambu dan rotan. Untuk memulai kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajinan bahan keras alam ya, kerajinan bahan keras alam yang kemarin kita sudah pelajari itu adalah yang jenisnya dari kayu. Sekarang yang kita pelajari adalah yang dari bambu dan rotan. Bambu merupakan yang banyak tumbuh di Indonesia. Bahkan dari 1.500 spesies bambu yang ada di dunia, 125-nya itu ada di Indonesia. Nah, orang Indonesia, nenek moyang kita sudah banyak menggunakan bambu sebagai bahan dasar kerajinan untuk membuat perabotan rumah tangga, bahkan juga digunakan sebagai bahan bangunan ya. Kemudian juga alat musik kerajinan digunakan untuk alat pertanian, bahkan juga bisa jadi makanan ya, bambu yang masih mudanya. Ini adalah gambar dari jenis-jenis bambu. Nah, contohnya ini adalah bambu hitam atau bambu andong. Ini banyak ada di Indonesia. Kenapa bambu bisa digunakan sebagai bahan kerajinan? Karena jika dipanen dengan cara yang benar dan diawetkan dengan cara yang benar juga, bambu bisa digunakan sebagai bahan dasar kerajinan karena sifat bahan yang kuat, fleksibel, dan murah. Kenapa murah? Karena lebih banyak ditemukan ketimbang kita menemukan kayu ya. Kayu itu kita harus ke hutan, tapi kalau bambu di sekeliling kita masih banyak bisa kita peroleh. Nah, teknik apa yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bambu? Ada teknik tempel atau sambung, ada juga teknik anyaman. Nah, gambar yang di depan ini adalah dengan teknik anyaman, kemudian yang di bawah adalah dengan teknik tempel. Kerajinan dari bambu, bahan pembuatannya juga berbeda dengan bahan lainnya ya. Contohnya bahan dasar bambunya, kemudian juga ada pewarna politur, ada lem kayu, ada paku. Alat pembuatannya ada parang untuk memanen bambunya, palu, gergaji, kemudian ada pisau raut, tang, pahat, meteran, kuas, dan bor. Kerajinan dari bambu, ini ada sendal, alat rumah tangga, kap lampu, juga ada tempat tidur ya, rangkanya tempat tidur. Proses pembuatan kerajinan bambu diawali dengan cara memilih bambu yang baik untuk digunakan sebagai bahan dasar kerajinan. Yang pertama, memilih bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, dipotong sepanjang 2-3 ruas atau sesuai dengan kebutuhan. Disimpan di tempat yang sejuk dengan posisi ditegakkan 5-6 hari. Kemudian memilih bambu yang ruas paling panjang untuk digunakan sebagai kerajinan, terutama kerajinan yang dengan teknik anyaman. Nah, ini adalah video dari macam-macam produk kerajinan yang berasal dari bambu. Kalian bisa lihat nanti linknya ada di materi Sway. Kemudian kerajinan bahan keras, yang kedua adalah kerajinan dari rotan. Ini adalah pohon dari rotan, kemudian ini adalah tanaman rotan yang sudah dipanen. Nah, tanaman rotan sebenarnya adalah jenis tanaman palem yang sifatnya merambat. Dapat tumbuh mencapai 100 meter lebih. Kemudian rotan bagian luarnya atau kulitnya itu merupakan bahan dasar untuk anyaman yang cukup kuat. Nah, rotan sebenarnya adalah tumbuhan yang berduri. Maka kita harus benar
memproses atau mengolahnya untuk dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Karena di Indonesia banyak terdapat hutan hujan tropis, maka di Indonesia banyak dihasilkan rotan mentah, bahkan 30% rotan mentah yang ada di dunia itu dihasilkan di Indonesia. Contohnya kerajinan rotan ini ya banyak kita gunakan sebagai bahan kebutuhan kita sehari-hari untuk menunjang kehidupan sehari-hari kita. Nah, bahan dasarnya itu bisa kita peroleh dari rotan bagian batangnya. Ada juga rotan kupasan atau kulit luar, ada juga rotan isi. Nah, kemudian juga ada minyak tanah. Ini digunakan untuk pengolahan, proses pengolahan rotannya. Ada belerang, kemudian ada paku, ada politur. Alatnya ini ya, ada bor meja, rotannya dibor, kemudian ada gunting rotan, palu, papan penekuk, kemudian ada amplas, gergaji, kompor, ada kuas. Ini contoh produknya, kemudian proses kerajinannya, ada 2 teknik yang digunakan, sama dengan bambu, bisa dianyam, bisa ditempel. Setelah duri pada rotan dibersihkan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah diawetkan supaya terlindung dari jamur blue stain. Secara garis besar ada 2 proses pengolahan bahan baku rotan ya. Ada dibedakan dari jenis ukuran rotannya, ukuran yang besar maupun yang kecil. Kalau yang besar biasanya dimasak dulu dengan menggunakan kompor minyak tanah. Kemudian kalau yang kecil biasanya diasap dengan menggunakan belerang. Kerajinan pada rotan yang kita buat dengan teknik anyaman itu ada beberapa tahap. Ada pembuatan rangka, penganyaman, pengecatan, dan proses finishing. Nah, ini adalah video dari produk yang kerajinan yang silakan kalian lihat pada materi yang ada di Sway Ibu ya. Kemudian setelah selesai melihat materi, kalian jangan lupa mengerjakan latihan ya. Nanti latihannya itu PH 4, masing-masing kelas video yang diberikan berbeda-beda ya. Jadi kerjakan masing-masing. Jangan sampai salah masuk ke kelas, ke tugas latihan dari kelas lain karena tidak akan Ibu nilai. Nah, jadi diperhatikan baik-baik, sudah sesuai dengan kelasnya ya. Oke, sampai di sini Ibu akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.